wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin pertemuan kita ini siang ya, jadwalnya habis istirahat siang. Mudah-mudahan kalian nggak lemas semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, yuk, supaya nggak lemas, gimana kalau kita ini dulu pemanasan dulu ya, pakai kepala, pundak, lutut, kaki bisa? Ya, bisa. Siap ya. 1, 2, 3. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, Ya, kaki. kita semangat ya. Udah nggak ngantuk? Udah enggak, Bu? Baik. Udah semangat tuh. Coba sekarang Ibu mau nanya nih, kira-kira hari ini siapa ya yang nggak hadir? Mungkin bisa dilihat teman sebangkunya. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya nih, karena berhubungan dengan materi kita ya, ada baiknya kita sekarang menyanyikan dulu lagu Sumpah Pemuda-Pemudi Indonesia ya. Siap? Karena berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Siap? 1, 2, 3. Ya, bagus. Semangat sekali. Terima kasih anak-anak. Kemudian sebelumnya nih, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini di siang hari ini yang panas, mudah-mudahan tetap semangat ya. Coba ketua kelas kita pimpin dulu doa. Siapa nih? Pak Abbas Abbas ada? Coba Abbas sebagai ketua coba dipimpin berdoa. Hadir nggak Abbas hari ini? Enggak ya? Oh, Nita aja, Nita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengulang nih pelajaran yang minggu kemarin Ibu terangkan tentang berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang dalil tentang berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Masih ingat? Al-Isra. Ya. Ayat 23. Bagus, pintar. Siapa yang mau membacakan surat Al-Isra tentang berbakti kepada orang tua? Saya. Ya, Nita lagi, nggak apa-apa. Ayo nih. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Terima kasih Nita. Ya, sama-sama, Bu. Ya, yang lainnya. Siapa yang mau menjelaskan tentang ini pengertian dari Quran surat Al-Isra tadi? Siapa? Ayo, apa sih perintah kita terhadap orang tua? Apa? Harus berbakti, nggak boleh berani sama orang tua. Dan yang paling penting tidak boleh berkata perkataan ufin. Apa itu ufin? Siapa yang masih ingat? Berkata perkataan ya. Jadi Anda tidak boleh, apalagi berkata perkataan kasar yang lainnya. Bagus. Sekarang kita akan memulai materi kita. Memulai materi yang baru ya untuk pertemuan kali ini. Materi kita yang Ibu sudah ada, Ibu sudah menampilkan PowerPoint, bisa dilihat? Belum muncul, Bu. Ada muncul nggak anak-anak? Enggak, Belum dibuka, Bu. Belum dibuka PowerPoint-nya. Kemudian share screen-nya. Ya. Ada. Ya, alhamdulillah. Ada ya? Sudah terlihat? Ya. Ada. Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan baca coba? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kita nyanyi dulu nih Sumpah Pemuda-Pemudi Indonesia yang mencerminkan bagaimana sih berakhlak mulia sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Coba dibaca, Eva baca, Eva. Yang pertama apa peta konsepnya? Peta konsep yang pertama adalah pengertian zina.
Betul. Ya, yang kedua coba Nailil. Kedua, macam-macam zina. Ya, yang ketiga coba Nita. Dalil nakli Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ya, bagus. Jadi ini peta konsep yang akan kita bahas hari ini ya. Sebelumnya nih, Ibu mau nanya dulu ya, kira-kira apa sih yang dimaksud sesuai dengan tadi yang akan kita bahas itu apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kecil. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ah, betul, pinter. Eva ya, yang lainnya. Ya, bagus. Pergaulan yang tidak memakai aturan, Bu. Ya, betul. Yang tidak memakai atau tidak terkait atau jauh dari aturan dan norma-norma yang berlaku gitu ya. Jadi kita bisa lihat pergaulan bebas. Coba dibaca, Nita, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Saya ya, Bu. Ya, Nita. Pergaulan bebas, pengertian pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Itu menurut penjelasan pergaulan bebas menurut adat atau norma atau budaya yang berlaku. Nah, sekarang coba Bas, coba kamu baca pengertian penjelasan pergaulan bebas menurut agama. Proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, Bu. Betul. Nah, jadi paham ya, itu adalah yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Secara bergaul itu boleh nggak sih? Boleh, Bu. Boleh saja. Berarti dari penjelasan ini, pergaulan yang tidak dibolehkan itu adalah pergaulan yang Melewati batas. yang melewati batas dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Ada. Nah, sesuai dengan kota konsep yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang dalil nakli yang yang menjelaskan tentang pergaulan bebas, ya, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Siapa yang sudah hafal Quran surat Al-Isra ayat 32? Saya. Apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Betul. Artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari sini siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa menganalisis sih dari pengertian di sini itu apa kira-kira yang bisa kita intisari dari dari dalil ini? Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Bu. Saya, Abah, coba. Jadi kita itu jangan mendekati perbuatan yang jelek-jelek, Bu. Apalagi melakukan, mendekati saja nggak boleh. Iya, benar, pinter. Jadi di situ ada kalimat wala taqrobu, gitu kan ya. Kenapa kok wala taznu? Kenapa kok kalimatnya itu menggunakan wala taqrobu? Karena mendekati perbuatan zinanya saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina tersebut. Jadi kalimat wala taqrobu itu lebih jelas dan lebih kuat penekanannya daripada kalimat wala tazni. Terus sekarang dalil yang kedua ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Siapa yang mau membacakan? Bu, Pak, mohon maaf, bisa langsung di ini aja, di close aja. Cepat, Pak. Oh iya. Langsung ke penutup, Pak. Iya. Ya. Baik anak-anak, inilah materi kita pada siang hari ini ya. Nanti untuk materi selanjutnya Ibu ingin kalian mencari tentang dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan bergaulan bebas dan perbuatan yang keji ya. Coba kalian nanti cari sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Siap? Baik, Bu. Iya, Bu. Dalilnya, artinya dan juga penjelasannya nanti minggu depan presentasi perwakilan dari kalian masing-masing ke depan. Siap?
Insya Iya, Allah insya saya. Allah, Bu. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi ummi yang barokah. Ayo kita baca dulu penutup kafaratul majlis ya, untuk menutup pertemuan kita kali ini. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bu Ulfa ini kalau dari awal itu bisa ngasih contoh nih buat teman-temannya ya. Jadi sintaksisnya sudah bagus, terus memang desainnya menyesuaikan dengan kegiatan kita ya. Kali ini peer teaching bukan yang full teaching gitu ya. Ini sayang aja waktunya kita terbatas gitu ya. Kalau dari awal mungkin bisa lebih menarik lagi. Overall bagus ya Bu Ulfa. Teman-teman yang lain mungkin bisa contoh ya, karena memang seperti itu, kira-kira tidak banyak kita yang aktif untuk menjelaskan materi, tetapi kita bisa memberikan instruksi-instruksi kepada siswa agar mereka itu bisa berperan jauh lebih aktif daripada kita dalam menjelaskan materi itu. Walaupun dalam desain diskusi, ya memang lebih bagus diskusi gitu ya. Jadi gini, kalau siswa diminta presentasi itu bisa nanti setelah kita berikan prior knowledge atau kita induksi dulu gitu kan. Nah, proses induksinya itu bisa berupa diskusi. Nah, jadi diskusi itu seperti tadi contohnya dengan Q&A atau question and answer gitu ya. Tapi kita berikan triggernya, kita berikan umpannya. Umpannya itu tadi kayak misalkan di sini teks ya, disampaikan teksnya, sehingga ketika kita berikan pertanyaan terkait dengan konten, anak itu bisa langsung mencari tahu, menganalisis dari teks tersebut gitu. Jadi kita bisa langsung verifikasi, oh anak itu paham nggak gitu ya tentang materinya. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana Bapak Ibu dengan desain diskusi question and answer untuk menjelaskan materi gitu. Jadi menjelaskan itu sekali lagi itu kalau misalkan kita sudah terbiasa ceramah, ada cara lain gitu ya. Coba Bapak Ibu bisa belajar, lihat di referensi di YouTube kan banyak ya untuk variasi kita dalam menyampaikan materi, tidak melulu menggunakan ceramah. Bisa seperti ini gitu ya. Ini bagus ini. Artinya student centernya sudah mulai kelihatan, dan Bapak Ibu ya ingat ya, ketika diminta siswa agar aktif dalam penggunaan TPEK atau teknologi gitu ya. Itu artinya yang menggunakan teknologi bukan Bapak Ibu, bukan guru, tapi siswa. Nah, peran siswa aktif dalam menggunakan teknologi kalau daring seperti ini ya adalah tadi dia menjadikan teknologi ini, PowerPoint ini sebagai media dia untuk bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, ini contoh paling sederhana Bapak Ibu untuk menyampaikan materi gitu ya secara efektif dan student center gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sifatnya hanya memberikan instruksi kemudian mengkonfirmasi gitu ya. Apa yang disampaikan oleh siswa kita konfirmasi, kita berikan feedback. Gitu aja gitu, sederhana. TikTok. Itu bisa. Itu salah satu contoh. Bagus ya Bu Ulfa ya. Terima kasih. Mangga terakhir dari Bu Dokter sekaligus penutupan mungkin. Baik, terima kasih sampaikan maka kemampuan kita untuk Bu Ulfa hampir saja ya. Menjadi daya tarik awal untuk tidak bisa nih melakukan peer teaching. Alhamdulillah di Endure Time terakhir Ulfa bisa gabung. Di awal bisa untuk Bu Ulfa saya melihat alhamdulillah di akhir pertemuan di kelompok B ini sudah terlihat perkembangannya lebih ya.
Ya, sebagai guru ya bagaimana tampilkan Bu Ulfa saja media, menampilkan dalam ya. sebuah Tampilkan saja media. pembelajaran itu Dulu lagi PPL betul-betul masa mengaktifkan peserta didik. masa kini. Dan saya juga melihat di sana PPL masa kini langkah-langkah tuh, PPL pembelajaran yang zaman miskin, dilakukan Bu masa kini zaman dari miskin. sudah Ya, nampak ini masa secara Bapak. jelas Ngambil tahapan-tahapan yang dilakukan mulai almanak bekas, dari Pak Didi, pembukaan almanak sampai bekas. penutupan Lalu ya. Cuman saya mau ketika tanya ke Bu menjelaskan Ulfa. Al-Quran hadis, Bu Ulfa, ya, materi yang di diambil rumah ini ditulis Al-Quran ayatnya, hadis lalu atau di akhlak? tempel pakai lakban. Al-Quran hadis Bu ada Era di 96 ya. ya, Bapak, kelas 11. Al-Quran ya, hadis Halo? ya. itu lagi. Al-Quran hadis ada di materi bab 3 kelas 11 Bu. Al-Quran hadis ya masuknya, Ya, Al-Quran. Ya, bukan akhlak ya? Bukan Bu. Nah, Oh ya, Batu memang dia. mirip ya itu di Batu dia SMA. suaranya Kalau di SMA itu masuk ke dalam sudah, materi akhlak ya, keluar. Ya. seperti itu. Tapi ini kebiasaan Kemudian harus satu lagi berubah. yang saya akan berikan Menjelaskan informasi. dengan Tadi Bu narasi Ulfa yang tidak bagus-bagus. ada apa Kita namanya hari ini refleksi akan dari membaca surat guru Al-Ba. setelah memberikan Al-Ba. materi Nah, kepada Al-Ba peserta apa? didik, Maksud tuh menanyakan kemudian harus mengkonfirmasi. dituntaskan Nah, saja. di akhir pertemuan Jangan, dari ada pembelajaran itu kalimat-kalimat ada penguatan dari kata-kata seorang yang guru, khusus. kesimpulan akhir dari Bapak, materi yang Bapak, disajikan itu Bapak. seperti Nah, apa, sekalian, poinnya apa dan hari ini kita sebagainya. akan belajar Nah, itu menurut saya penting. tentang Kita tidak hanya mendengarkan apa Al-Ba. yang mereka sampaikan, Al-Ba. tapi kita juga Tujuannya sih bisa ngajak anak-anak, memberikan tapi masukan banyak sekali yang berulang-ulang. dari apa yang menjadi Ini kalau di yang Kongres seharusnya misalkan public di speaking, tepat. pemahaman Kita oleh mengajak peserta dua didik debat itu sendiri, sendiri, maksud saya Bapak. seperti itu, yang difahami peserta didik. Jadi Maka tidak punya cukup keras misalnya kita menanya itu kemudian 8 jam, seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran kita bisa memberikan masukan, bisa meluruskan diputus oleh dari gaya pemahaman-pemahaman yang peserta didik sampaikan tadi. Itu kalau penting menurut saya, tajwid, penguatan ya, refleksi dari guru. kaidah-kaidah di Seperti itu. tajwid, Itu mungkin masukannya jangan di ikuti kegiatan gaya akhir logat kita. pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pikir tadi Bu Dokter mau langsung menutup ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk kegiatan peer teaching sesi 2 ya kita akhiri ya. Untuk berikutnya kita akan kembali masuk ke sesi ketiga. Nanti Bapak Ibu yang sesi ketiga ditambah Pak Mustafa untuk siap-siap ya. Tidak ada lagi dokumennya tertinggal sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Iya, siap Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemani ya kami semua di sini dan juga sudah berpartisipasi dalam teaching kita kali ini. Harapan kami sama ya dengan Bapak Ibu semuanya bahwa kita sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama berkembang gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin masih ada yang baru masuk ke dalam kurikulum Merdeka Belajar dan belum sepenuhnya mengimplementasikan Kumar, dan di peer teaching sini juga masih belum banyak yang terlihat. Insya Allah nanti di kegiatan micro teaching sudah mulai terbentuk, sudah mulai terasa, sudah mulai terbangun dan juga sudah terbiasa gitu ya untuk bisa kita mempraktikkan bagaimana desain dari kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi kita hari ini ya. Mohon maaf ya jika banyak hal-hal yang dirasa kurang dan kurang berkenan dari kami berdua, dari saya dan Ibu Dokter. Mohon dimaafkan, semoga menjadi nilai ibadah buat kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya izin pamit. Sebelumnya di recordnya dihapus itu dulu ya, di off-kan dulu, dimatikan dulu Ibu Ulfa, biar nanti ke save sebelumnya. Ya. Recordnya diberhentikan dulu rekamannya.